Oke, ada inovasi dan juga impact atau dampaknya. Ya, sebuah inovasi atau solusi kreatif yang berhasil mengatasi masalah atau tantangan tertentu. Ini yang kita tampilkan di apresiasi GTK 2025. Jadi itu inovasi Bapak Ibu. Dan juga berdampak. Nah, jadi apa naskah praktik baik Bapak Ibu itu berdampak terhadap khususnya orang-orang di sekolah itu seperti murid dan rekan sejawat, dan juga kita di sini bersama-sama di apresiasi GTK 2025 berdampak hasil inovasi yang kita buat. Nah, mengapa penting untuk menulis naskah praktik baik? Kenapa Bapak Ibu? Ya, makanya menulis itu adalah hal untuk mendokumentasikan proses dan hasil inovasi, ya, membagikan pengetahuan dan pengalaman kita kepada orang lain, serta mendapatkan pengakuan dan apresiasi atas karya yang telah dilakukan. Mungkin untuk hal ketiga inilah saatnya kita mendapatkan pengakuan. Nah, jadi memang tugas seorang guru untuk menulis Bapak Ibu. Jadi apalagi Bapak Ibu yang mengerti digital, itu tulis saja hal-hal baik yang ada di sekolah. Jadi ketika ada event-event perlombaan, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan data saja gitu. Ya, artinya Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal-hal baik di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, nih langkah-langkah menulis praktik baik. Jadi pertama kita eksplorasi dulu topiknya. Ini tadi ada 4 topiknya. Ada pembelajaran mendalam, ada kurikuler dan 7 kebiasaan Indonesia hebat, ada asesmen pembelajaran, terus ada implementasi kurikulum merdeka. Nah, kita eksplor dulu topik-topik ini. Kira-kira yang pas saya buat di naskah praktik baik ini apa ya? Itu dia. Oke, kalau sudah Bapak Ibu eksplor, maka kita susun kerangkanya. Tadi kerangkanya menggunakan metode STAR. Nah gitu. Jadi kita susun kerangkanya, kita tulislah ide-ide pokok yang ingin kita sampaikan apa. Selanjutnya kita kembangkan ide itu menjadi sebuah tulisan. Nah itu dia. Baru inilah saatnya kita merapikan tulisan hasil kita, hasil tulisan kita ya. Nah ini dia, mengeksplorasi topiknya. Jadi kira-kira pengalaman mengajar saya yang paling berkesan apa di sekolah? Apakah saya pernah menghadapi masalah di kelas, berbuat sesuatu, kemudian mengambil pembelajaran darinya? Mungkin saya boleh bertanya ya kepada Bapak Ibu semua ya, dari kelompok sini. Siapa kira-kira ya? Ibu. Kira-kira pengalaman mengajar apa? Terima kasih Pak Anugrah. Perkenalkan, nama saya Lydia Rizky Atika dari UPTSP FSD Negeri 101777 Saintis. Apa pengalaman mengajar saya yang paling berkesan dalam praktik baik saya pada hari ini ya Pak? Jadi saya mengambil topik Pak tentang asesmen pembelajaran. Tapi di sini beda Bapak Ibu. Saya memperkenalkan kebetulan kemarin saya mengikuti penimbasan AI di Classroom yang diselenggarakan oleh Siamolek di Miana. Jadi di situ ada namanya Teach AI. Jadi dengan bantuan Teach AI, Bapak Ibu guru di sekolah saya yang nantinya dalam pembuatan asesmen atau asesmen sumatif ya Bapak Ibu lebih mudah lagi di situ. Jadi responden saya kali ini saya ngambilnya kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru terkadang Bapak Ibu guru masih banyak mengeluh. Apalagi sering dikejar-kejar deadline ya Bapak Ibu. Besok mau dikumpul, mana nih belum ada bank soal kita ini, apa yang dibuat. Jadi melalui pembuatan atau penggunaan TCI ini, saya harap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya lebih terbantu dalam pembuatan asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Di dalam TCI itu juga ada, dia bukan hanya bisa buat ujian saja, tapi nanti di situ juga ada pembuatan kayak kita mau persentase dengan bantuan AI. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu membuatkan PPT
oh ini gambarnya, caplok dari Google, kita copy paste, caplok dari Google copy paste. Tapi dengan menggunakan TGI, Bapak Ibu secara langsung menggunakan kata kunci atau penggunaan promptnya dengan kata kunci yang benar, Bapak Ibu dengan cepat pembuatan ujian bisa. Dari dalam ujian di situ bisa ada, kita nggak perlu lagi Bapak Ibu gimana cara pembuatan ujian pilihan berganda, nggak perlu lagi. Jadi situ tinggal klik pilihan berganda dan essay langsung keluar dia soalnya. Kemudian bukan itu aja, ketika ada juga promptnya dia pilihannya tentang ujian nasional Bapak Ibu. Jadi tinggal klik ujian nasional, bentuk soalnya juga tergantung ujian nasional. Begitu Bapak Ibu. Mana tahu di sini kemarin waktu ada saya ikut AI di kelas rendah saya mulai, ada Bapak Ibu di sini yang ikut di bulan Juli kemarin. Ada ya kan Bu? Nah, jadi inilah penjelasan saya Bapak Ibu. TGI ini dalam membantu Bapak Ibu guru di sekolah saya dalam pembuatan asesmen pembelajaran. Jadi itu dia. Kemarin saya ingin mengangkat background, tapi saya rasa kayaknya background itu terlalu sederhana dia. Terlalu sudah biasa nih background krisis. Tapi gimana ya kalau saya mau perkenalkan TGI, mungkin Bapak Ibu baru dapat ilmu baru juga ini. Oh, ada rupanya sekarang TG namanya. Kalau kita kenal dulu namanya Cici, sekarang TGI. Jadi Bapak Ibu bisa nanti searching di Google Cici, bisa Bapak Ibu gunakan aja ID belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu situ bisa mengeksplor lebih banyak, membuat pengetahuan-pengetahuan baru dari TGI tersebut. Begitu aja Pak Anugrah, terima kasih. Terima kasih Bu Widya dari mana tadi Bu? Saintis. Oke, tadi merupakan praktik baik dari Bu Widya yang mengenai teaching AI. Jadi asesmen pembelajaran topiknya Bu ya. Oke, ada lagi Bu yang ingin berbagi? Kira-kira saya mengeksplor topik ini Pak, untuk di apresiasi GPK ini ada nggak kira-kira? Bapak? Oh Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Dwi Aldilasari dari Kecamatan Sumber. Untuk praktik kali ini saya memang ambil pembelajaran mendalam karena memang pembelajaran mendalam ini saya juga ikut di diseminasinya. Saya di dalam pembelajaran mendalam juga Pak, saya ambil sama yang kayak seperti dibilang Ibu Bu Widya gitu kan, batas tadi pakai mana gitu supaya udah ketemu. Memang saya di situ ambil dua Pak Bu, saya ambil yang background tadi saya ambil, yang kedua saya ambil yang di multimedia Canva AI itu. Nah itu nanti saya juga di dalamnya situ saya kebetulan di sekolah ada fasilitas yang gratis, ada Chromebook, jadi memang anak-anak mengeksplor di Chromebook gitu. Jadi dari bahan bacaannya, dari LKPD-nya, mereka semua udah pakai di Chromebook. Jadi memang lebih, kalau anak zaman sekarang itu lebih asyik gitu katanya karena pakai digital. Dan kenapa saya pilih background? Karena background ini saya rasa pembelajaran yang atau metode asesmen yang ramah, maksudnya lebih memudahkan anak gitu, lebih di situ ada musiknya, di situ tampilannya juga menarik. Jadi kenapa saya ambil background ini di pembelajaran mendalam ini Pak, dari kegiatan pembelajarannya yang memang kalau saya bilang saya cuma pakai metode ceramah ngomong, kayaknya nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin itu karena di sekolah udah lengkap dengan segala digital gitu. Jadi pada saat pembelajaran itu saya hanya menggunakan dari YouTube Pak. Nah YouTube itu juga ngambilnya punya orang gitu, belum berinovasi dengan diri sendiri. Jadi dengan adanya AI semalam dari saya molek, saya bisa buat pembelajaran saya sendiri. Untuk materi juga saya buat sendiri, seperti yang dibilang Ibu dari TGI itu juga saya gunakan di situ, sama dari Gamma juga lebih memudahkan. Jadi di dalam praktik baik saya ini semua pembelajaran yang saya dapat dari pelatihan itu
mau saya tuangkan di praktik baik saya ini Pak. Dan kebetulan fasilitator saya Pak Tri, jadi bisa curi-curi colongan, curhat colongan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke, jadi itu sekilas ya eksplorasi topik kita untuk mengangkatnya ke dalam naskah dan juga video pembelajarannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah setelah kita tadi menentukan topik ya, kita susun kerangka dan tulisan kita ya, tuliskan pengalaman berkesan itu menggunakan kerangka STAR seperti yang disampaikan Bu Mega tadi. Kita tulislah kenapa tadi Bapak Ibu pilih AI tadi sama Playground, kenapa teaching AI sama Playground, karena apa, ingin apa ya. Itu dibuat di kerangka ini pokoknya ditulis. Baru inilah dia konsep STAR tadi. Jadi sebuah kerangka penulisan yang membantu menyusun naskah praktik baik secara sistematis, terdiri dari 4 komponen utama. Ada situasinya, merupakan gambaran umum tentang masalah atau tantangan yang dihadapi. Baru tantangannya itu hambatan atau kesulitan yang ditemui dalam mengatasi masalah. Oke, aksi, jadi langkah-langkah Bapak Ibu dalam mengatasi masalah tersebut. Ya berarti sini udah ambil perlakuannya apa gitu. Kemudian direfleksikan hasil yang dicapai, pelajaran yang dipetik, nah rekomendasinya apa. Nah di situ direfleksi. Ini refleksi bisa kita, ini bukan hanya kita ya yang merefleksi, tetapi murid juga gitu ya, rekan sejawat atau orang-orang yang telah mendapatkan praktik baik dari kita, itu dia direfleksi. Nah ini mungkin sedikit aja Bapak Ibu, ini seperti LK. Kalau tadi Bu Mega juga ada ngasih LK, saya ngasih LK juga lembar kerja. Mungkin latar belakang Bapak Ibu tuh dalam membuat masalah tadi atau tantangan dihadapi. Tadi udah sedikit disampaikan ya sama Bu Dina dan juga Bu Widya tadi. Jadi latar belakangnya kan apa, mengambil teaching AI dan background ya, seperti itu. Terus sudah sampai ke tahap aksinya juga ya Bu ya, nggak dikupas tuntas. Oke, kira-kira nih saya mau tahu lagi, misalnya topik dari ada kira-kira misal Pak. Terima kasih Pak. Topik yang saya angkat untuk apresiasi guru kali ini, tahun ini 2025, saya ambil topik pendekatan pembelajaran mendalam. Dan itu saya ambil untuk mengangkat sebuah media. Sebenarnya sederhana saja, ketika belajar, menurut saya guru bahasa Indonesia. Jadi dalam hal ini saya angkat untuk membuat sebuah kartu saya sebutnya KKMC, kartu kalimat mendalam. Karena saya ambil pendekatan pembelajaran mendalam. Di sini biasanya kita kalau untuk materi kalimat utama itu biasanya kita sudah menjelaskan, ada buku teks, kita bahas, bosan. Anak pun bingung sebenarnya di mana sebenarnya induktif di mana, deduktif di mana. Mereka cuma tahu konsepnya, ciri-cirinya bahwa di awal di akhir. Enggak. Tapi mereka nggak paham. Jadi saya membuat sebuah media kartu itu satu kartu, satu kalimat, satu kartu, satu gambar. Jadi nanti ketika setiap kelompok itu akan menyusun kalimat-kalimat itu, sesuaikan kalimat dengan gambar, kemudian disatukan sehingga menjadi satu paragraf yang utuh. Kemudian mereka akan menentukan itu kalimatnya kalimat apa, paragraf agar apa, induktif atau deduktif. Kemudian ketika itu saya tanya kalimat utamanya di mana, mereka akan bilang mungkin di awal, misalnya ada yang bilang di awal. Kenapa itu di awal? Kenapa itu kalimat utamanya? Ya harus bisa mampu menjelaskannya. Dan tema yang saya ambil itu tema sesuai dengan kehidupan nyata, seperti kebersihan lingkungan, itu saja. Mungkin itu yang saya angkat, sesederhana itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tinggal melengkapi 8334-nya Pak ya. Ya. Oke, sudah bagus.
Itu tadi situasi. Jadi tahu Bapak ini bahwasanya siswa kurang dalam hal menyusun kalimat paragraf deduktif dan induktif. Jadi situlah Pak Surya mengambil langkah kerja ya atau aksi dari situasi dan tantangan tersebut. Oke, nah ini catatannya Bapak Ibu. Jadi berikan data dan fakta pendukung untuk memperkuat argumen kita. Nah itu tadi ada sebelum kenapa diambil kartu tadi, kenapa Bapak Ibu ngambil teaching AI dan background tadi, harus ada data dan faktanya dulu. Ini dijelaskan di bagian situasi. Nah, kemudian apakah sudah terdapat kalimat atau bagian yang menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Seperti itu Bapak Ibu. Terus apakah bagian kalimat menunjukkan keresahan penulis? Apakah ada bagian kalimat yang memaparkan kondisi yang sedang dihadapi penulis? Semua Bapak tuangkan, Bapak dan Ibu tuangkan di bagian situasi, gitu Bapak Ibu. Nah, di bagian tantangan, jadi kita identifikasi dulu hambatan atau kesulitan yang ditemui dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi apa saja tantangan yang dihadapi? Bapak Ibu tulis, ya. Jadi terus mengapa tantangan ini sulit diatasi? Apa dampak dari tantangan ini terhadap upaya pemecahan masalah? Ini bisa Bapak Ibu kembangkan. Kira-kira boleh nggak satu orang lagi yang sebelah sini untuk menjelaskan tantangan yang ditulis di naskah praktik baik? Ya Bu, ada Bu? Naskah. Oke Bapak, boleh Pak? Bagian tantangan ini kira-kira apa yang kira-kira Bapak Ibu tulis? Ini sekedar berbagi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada tambahan masukan boleh itu Bu, diperbaiki. Izin berbagi sedikit ya Pak ya. Ini kemarin saya mengangkat masalah pembelajaran mendalam juga. Kemudian tantangan-tantangan yang saya hadapi itu pertama kali ketika mendengar pembelajaran mendalam itu saya tulis di situ, guru langsung berpikir negatif. Pasti akan berasumsi bahwasanya itu kurikulum baru. Itulah yang saya tulis di situ Pak. Kemudian bakal membuat administrasi baru, banyak beban yang akan diterima oleh guru dengan adanya pembelajaran mendalam itu. Selain itu dari pihak gurunya, saya juga ambil kemarin dari si peserta didik, karena di sini saya mengambil rendahnya minat anak tadi untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi saya membuat dengan pembelajaran mendalam ini bagaimana si peserta didik tadi mampu dan bisa mengungkapkan pendapatnya, gitu Pak. Ibu Dina. Oh Bu Dini dari Kang Hadar Kecamatan Beringin. Ya, jadi seperti itu tantangannya mengenai topik pembelajaran mendalam. Jadi Ibu kupas tuntas di situ bahwasanya pembelajaran mendalam itu tidak menakutkan gitu ya. Jadi malah menyenangkan dan ada prinsip 8334-nya di situ. Oke, ada lagi Bapak? Kira-kira Pak tantangannya dalam menyusun praktik baik ini? Kira-kira apa Pak? Boleh berbagi Pak? Yes. Oh, menghadapnya salah. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Pak Suntoyo dari SDN 10.527. Saya menjirin Kecamatan Sumber. Saya sebenarnya sudah membuat itu, cuman agak malu Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi sederhana, kami membuat
pembelajaran mendalam dengan pokoknya itu idenya adalah supaya anak belajar. Kebetulan saya basicnya itu matematika. Matematika itu kalau di pinggiran-pinggiran kita itu selalu menakutkan. Jadi saya buat yang enak-enak biar enggak takut anak itu. Intinya itu. Jadi tantangan yang saya hadapi itu, oh ya betul ya. Jadi saya membuat permainan pizza dan donat. Jadi cuma kertas saja, betulnya kan mana? Kertas saja dipotong-potong jadi pizza. Tapi di akhir pembelajaran itu anak-anak betul saya kasih bisa betul. Jadi senang kali dia. Rupanya dia senang belajar itu karena ada donat itu, bukan belajar ya, jadi agak repot. Jadi tantangan yang pertama yaitu keterbatasan alat peraga. Memang di sekolah kita itu untuk pembelajaran matematika itu barangkali sangat sedikit sekali untuk alat peraga itu. Jadi kita guru itu harus benar-benar mempunyai ide kreatif untuk membuatnya sendiri masing-masing. Yang kedua, waktu pembelajarannya singkat. Kita ini apalagi sekarang tempat kami itu sudah ada MBG. Jadi waktunya itu sudah terbatas. Waktu MBG itu sudah habis, untuk makan itu setengah jam lebih setiap hari. Jadi sudah terpotong-potong waktunya. Itu masalah waktu. Yang kedua, keragaman kemampuan siswa. Jadi siswa itu ada yang memang sekali dijelaskan itu dia ada yang langsung paham. Yang kedua, susah kali menangkapnya. Bahkan di kelas kami kebetulan guru kelas 4, ada yang belum bisa tulis, ada yang belum bisa baca. Ini sangat ragam sekali kemampuan siswa ini, sehingga itu merupakan salah satu tantangan yang kami tulis lagi. Yang kedua, yang selanjutnya ya, tantangan yang kami tulis itu meyakinkan rekan guru dan kepala sekolah. Ini kan kadang kita untuk mengajak guru-guru berinovasi itu kadang kan susah. Yang apalagi kalau nggak didukung sama kepala sekolahnya, maka itu susah sekali untuk mengembangkan inovasi kita masing-masing. Yang terakhir, tantangan yang saya tulis itu adalah menjaga fokus siswa. Siswa itu ternyata di dalam belajarnya itu mut-mutan, kadang itu senang, maka dia akan semangat belajar. Tapi kalau pas lagi nggak mood, dia susah belajarnya, nangkap aja nggak susah pokoknya. Itu beberapa tantangan yang sudah saya tulis, ada 5 tadi. Barangkali bisa dikomentari oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutoyo. Jadi sudah lengkap ya Pak ya. Bahasa itu Bapak. Dan nggak usah takut ya Bapak Ibu semua di sini. Jadi mau dia alat peraga konvensional ataupun digital, yang penting Bapak Ibu tulis naskah praktik bagian itu dari autentifikasi. Ya memang betul-betul sama Bapak Ibu. Jadi nggak mengada-ngada gitu. Mau benar-benar sudah Bapak Ibu lakukan dan terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu dengan alat keterbatasan alat peraga misalnya konvensional dan digital. Oh, konvensional lebih seperti ini, enggak Bapak Ibu. Saya juga diapresiasi ketika tahun 2024 kemarin, saya juga pakai alat peraga konvensional. Jadi anak-anak membuat wayang rangka manusia konvensional. Tapi saya buat di situ diferensiasinya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi runtut memang itu adanya dan telah saya ibaskan dan berdampak. Itu yang membuat poin naskah kita bagus, Bapak Ibu. Oke, jadi jangan takut ya Bapak Ibu ya. Di sini bukan semuanya. Bapak Ibu menayangkan tayangan video pembelajaran pakai Infocus termasuk digital di situ. Ya, jadi kalau usah takut harus pakai aplikasi ini enggak. Ya, tapi harus percaya diri lah Bapak Ibu dengan naskah praktik Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi aksi juga ya. Aksi Bapak Ibu, aksi ini berarti sama dengan Bapak Ibu melakukan tindakan pembelajaran di sini dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Tapi tidak 2 kali 35 JP Bapak Ibu tampilkan, ya. Misalnya tadi jatah waktu videonya 10 menit atau di bawah 10 menit lah, dan bawah 9 menit 50 detik, ya, dibuat. Di situ menambahkan
aksinya itu sekitar 4 menit saja. Itu sudah mencakup video pembelajaran Bapak Ibu gitu. Ya, yang penting di naskah dan videonya sinkron gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, itu dia. Ada nggak kira-kira di sini yang lebih dari 10 menit Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Ibu berapa menit Bu videonya yang udah Ibu kirim? Saya nggak sempat upload Pak. Jadi saya dapat linknya langsung daftar aja. Tapi videonya sudah saya siapkan, durasinya sekitar 3 menit lebih. Jadi ini lagi mau direvisi untuk aksi. Bapak Bu, ini kan ada waktu kita ya sampai dengan hari Sabtu untuk memperbaikinya, baik video maupun naskah baik. Oke, tetap semangat Bu. Lanjutkan ya. Ada Ibu berapa menit Bu? 9 menit 57 detik. Kira-kira untuk aksi, tahapan aksi itu Ibu butuh berapa menit di dalamnya? Iya Pak, Ibu. Aksi kalau nggak salah selalu 5 atau 4 menit gitu. Sisanya pembukaan, pengantar situasi tadi, terus aksi, lalu direfleksi terakhir. Tetap ya Bu ya, dinampakkan bentuk aksinya, jangan dilewati. S-nya ada, T-nya ada, A-nya tidak ada, itu berarti nggak masuk metode start ya di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di tahapan refleksi ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, jadi kita tahu praktik baik kita ini penilaian diri kita tahu, jadi kita dapat merefleksikannya. Praktik baik ini dapat berimbas atau tidak. Disinilah di refleksi ini. Jadi kita evaluasi hasilnya yang telah dicapai. Apakah masalahnya berhasil diatasi? Terus apa saja dampak positifnya dari tindakan yang kita lakukan? Dan apa dampak negatifnya? Kira-kira seperti Pak Sutoyo tadi kan, dengan apa tadi Pak pizza ya Pak? Itu untuk pembelajaran matematika pecahan. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana inilah. Jadi anak-anak SD itu dia harus konkret, tidak abstrak. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi memang betul-betul ada alat peraga yang konkret, yang nyata, gitu, yang bisa diamati siswa secara langsung gitu. Jadi nggak gampang mereka. Nah, itu dia. Itu tahap refleksi. Jadi kita evaluasilah hasil dari praktik baik kita itu. Terus kita identifikasi pelajaran yang penting. Apa pengalamannya? Nah, ini boleh dari siswa kita tanya. Kita udah beri perlakuan nih. Kita tanya sama siswa, bagaimana pengalaman belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Coba ceritakan apa saja yang menyenangkan bagi dirimu. Itulah diceritakan sama anak-anak di dalam video pembelajaran kita. Itu. Dan juga ada juga dari rekan sejawat kita. Nah, itulah tadi pengimbasan dari Bapak Ibu sebagai bukti dukungnya. Ya. Terus berikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Tetap dijelaskan rekomendasi untuk perbaikannya. Oke. Jadi kunci sukses menulis naskah praktik baik dengan konsep STAR ini ada 4 Bapak Ibu. Jadi harus spesifik ya, terukur gitu Bapak Ibu. Dari bagian tadi S-nya, situasi, tantangan, aksi dan refleksinya itu spesifik. Terus relevan dan bermakna. Ada kebermaknaan di dalam praktik pembelajaran Bapak Ibu yang Ibu buat. Jelas dan terukur serta autentik dan jujur. Memang sudah diterapkan dan ada bukti fisiknya atau bukti videonya gitu, dan telah diibaskan. Oke, mungkin itu pemaparan singkat